gereja yang kau pimpin. Hari ini kami memasuki di dalam kitab Wahyu pasal yang 21. Kami percaya bahwa juga Tuhan memberikan pada kami satu hati yang sungguh-sungguh melihat dengan iman kami bahwa apa yang dituliskan dalam kitab Wahyu akan terjadi nyata dan terjadi dalam sejarah manusia, dan pada akhirnya kami semua akan menghadap pada penghakiman. Dan hari ini kami mendapatkan satu janji Tuhan, kota yang penuh dengan keindahan, kota kedamaian. Kami akan melihat damai dari Allah, dan itulah Yerusalem. Bapak, kami mengerti bahwa pikiran kami pada hari ini sangat terbatas, tetapi Engkau akan memberikan kami satu perubahan dan satu tubuh yang sempurna, sehingga kami bisa menikmati Yerusalem itu dengan sempurna seperti Tuhan berikan pada kami. Kami merindukan kota yang sejahtera. Kami merindukan seluruh masyarakat yang tidak ada tipu muslihat, dusta, dosa-dosa yang menjijikkan itu, dan seluruhnya adalah terang yang menyala, dan tidak ada kegelapan. Dan kami tidak membutuhkan penerang-penerang yang lain, karena kekudusan Tuhan, terang kekudusan Tuhanlah yang bersinar selama-lamanya. Terima kasih untuk waktu yang sangat indah ini. Bawalah kami dalam sukacita besar karena kami menyambut Yerusalem dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membuka kitab Wahyu pasal 21 dari ayat yang 9 sampai ayat yang sebentar ya, 22. Saya bacakan terlebih dulu ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Nah, itu ada di pasal 14 ya, semua dijelaskan dengan detail. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem. Kota Yerusalem itu turun dari surga, turun dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat ada 3 pintu gerbang. Jadi 4 sisi itu ya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Setelah jadi di sini dikatakan batu dasar itu adalah rasul. Dikatakan dengan jelas ya, bahwa batu dasar adalah rasul, sedangkan pintu-pintu gerbang 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi dasar dari Yerusalem adalah 12 rasul, bukan 12 bangsa Israel. Jadi ini ada perbedaan yang sangat penting, saudara. Jadi selama ini kita berpikir bahwa suku Israel itu jadi dasarnya, tapi Alkitab mengatakan bukan, 12 rasul yang jadi dasarnya. Nah, kita lanjutkan. Dan ia yang berkata kepada aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, ya kubus ya. Panjangnya sama dengan lebarnya,
dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. Berapa? 12.000 stadia. Satu stadia itu 185 km. Satu stadia. Dan ini kota ini kayak apa gitu ya. Dan dikatakan di sini, lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen. Jadi seluruh kota itu dari emas. Temboknya apa semua ya. Ini gambarannya, ini bukan fisikal ya, tapi ini satu simbol. Dan dikatakan bagaikan kaca murni emasnya tuh. Ini 24 karat plus. Ya. Kalau emas yang sangat murni, betul-betul murni itu bisa untuk ngaca. Saudara pernah lihat emas bisa ngaca nggak? Jarang ya. Ada ngomong 24 karat gitu, tapi nggak bisa ngaca. Saudara itu harusnya bisa untuk kita ngaca kalau emasnya betul-betul murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dan yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, dan ke-11 batu lazwardi. Ini lazwardi ini batu mahal semua ini ya. Dan yang ke-12 adalah kecubung. Nah, soal kecubung itu mungkin di antara semua itu yang harganya nggak mahal, tapi itu adalah tetap batu permata. 21 dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Dan kalimat inilah yang saya sering pakai untuk meng-counter seluruh orang-orang yang mengatakan bahwa bait Allah yang ketiga akan dibangun di Yerusalem. Saudara, itu ajaran yang melawan firman Tuhan. Pembangunan bait Allah yang ketiga, bait Allah Salomo itu, yang sekarang ini Israel juga lagi pro dan kontra, bangsa Israel sendiri dan para ahlinya juga pro dan kontra. Saudara, dari kalimat firman Tuhan, karena mereka tidak percaya perjanjian baru, apalagi kitab Wahyu. Tapi kita percaya kitab Wahyu dan dikatakan tidak ada lagi bait suci, tidak. Aku tidak melihat bait suci. Sebab Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, apa saudara? Adalah bait suci. Demikian juga anak domba itu. Jadi siapa bait sucinya? Anak domba dan Bapa surgawi. Dan Allah di sini mewakili dari keberadaan Bapa, dan yang secara roh itu adalah di situ juga tinggal Roh Kudus. Jadi bait Allahnya siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi selama ini kita berpikir bait Allah itu, oh, kita mau bangun bait Allah yang gede, saudara. Bukan. Itu bait Allah fisikal yang akan dihancurkan, Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah menghancurkan bait Allah, jangan dibangun lagi. Kan udah dihancurkan. Dan sekarang mau bangun lagi, saudara, nggak mungkin bisa ya, Pak. Nah, kita masuk sekarang beberapa hal penting. Apa sih keindahan, atau di manakah keindahan Yerusalem itu? Yerusalem artinya dari kata Yeru. Yeru itu artinya melihat, memandang dengan gamblang, dengan seluruh keberadaan kita, baik mata maupun iman, itu jelas. Jadi bukan seperti kalau orang itu bukan, oh ini hanya pandangan secara fisik gitu kan, dilihat bendanya, bukan. Saudara perhatikan, beberapa kali malaikat itu datang
dan menemui manusia. Abraham bertemu malaikat. Terus kemudian Yakub bertemu malaikat. Musa bertemu dengan malaikat. Dan beberapa nabi-nabi bertemu malaikat. Dan saudara perhatikan, itu bukan dunia fisik. Saya pernah khotbah di satu tempat, terus ada seorang ibu itu liatin terus ya, kepalanya tuh nggak goyang-goyang. Saya khotbah tentang Yesus menenangkan badai. Setelah selesai, ibu itu datang pada saya. Saya tanya, ada apa bu? Gitu kan. Pak, nanti kalau udah selesai saya mau cerita. Dia cerita, saya hari ini melihat sesuatu yang tidak pernah saya lihat. Loh, memang kenapa? Saya melihat Bapak. Dan yang saya terkejut adalah di belakang Bapak itu, nggak tahu ini matanya siapa Pak ya. Saya hari ini juga nggak tahu. Saya melihat itu di belakang itu ada sungai, padahal itu tembok. Ada sungai yang mengalir jernih sekali. Dan itu, waduh, saya waktu melihat Bapak khotbah itu, Yesus menandakan badai, diamlah gitu kan. Muncul itu di belakang, ketenangan yang luar biasa. Terus dia lihat itu. Jadi dia nggak lihat saya, dia lihat belakang saya. Saya pikir dia kagum dengan saya gitu kan. Enggak, dia lihat belakang terus sampai selesai. Saya nggak merasa apa-apa, saya lihat ya tembok biasa, ada tulisannya gitu kan, temanya khotbah. Tapi dia cerita dan dia mengatakan dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah lihat hal-hal yang aneh. Terus dia mendapatkan penglihatan itu. Terus saya pikir, saya beritahu, bersyukurlah Bu. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melihat dunia spiritual. Dan tidak semua orang itu bisa mengerti dan menikmati itu. Nah, saudara, saya mengalami hal-hal seperti itu yang tanda petik dunia spiritual itu ada beberapa kali. Tapi bukan saya ngalami, orang lain ngalami dan melihat itu. Terus kemudian saya menjadi Superman gitu. Wah, ini hamba Tuhan ini di belakangnya ada surga ini. Gitu saudara? Enggak. Saya sama sekali enggak merasa ditinggikan, kemudian enggak saudara. Kenapa? Saya tambah takut. Kenapa takut? Kalau itu benar terjadi, memang siapa saya? Dan yang kedua, ada orang yang mirip-mirip seperti itu dan melihat sesuatu keanehan lagi, yaitu murid saya di STTB. Saudara, dia seorang ahli tanda petik dunia kegelapan. Dan waktu saya mengajar tentang kutukan, wah saudara, begitu selesai semua udah pulang di kelas itu, dia tungguin saya sendirian. Dia kelas ekstensif ya, dia dari luar dia datang. Terus bicara-bicara, dia mengatakan, Pak, sepanjang Bapak ngomong tentang kutukan itu, saya takut luar biasa. Kenapa? Apa yang saya lakukan ini, dunia ini, sudah dikatakan ini dunia yang paling dibenci Tuhan. Dan dia masuk dunia itu. Jadi waktu saya menjelaskan, nggak khotbah, ini ngajar, orang itu ketakutan dan menyampaikan bahwa barang siapa yang berhubungan dengan orang mati, berhubungan atau berdoa kepada orang mati, dan hal-hal yang bersifat dunia spiritual yang lain itu bagi kita semuanya adalah, saudara, jangan pernah masuk dunia itu, karena itu kekejian bagi Tuhan.
Saudara, kalau Alkitab mengatakan itu kekejian, jangan macam-macam, saudara. Jangan aneh-aneh. Kenapa? Karena itu dunia yang sudah Tuhan jamin. Siapapun yang sudah mati, itu dalam ketenangan surga. Jangan diusik mereka. Jadi kalau saya sekarang ini, dunia-dunia agama-agama semua itu membuka peluang ini, saudara. Dan kita enggak. Nah, saya ingin menjelaskan kepada kita apa? Jadi ada yang secara kita lihat, kita juga alami, dan orang lain juga alami. Ada sesuatu yang spiritual yang kita dikasih kemampuan oleh Tuhan, baru kita bisa lihat. Kalau itu nggak ada, kita nggak bisa. Nah, yang dari Tuhan itu memberkati, tapi yang kita nyelonong sendiri dengan dunia sihir itu, dengan dunia magic itu, dunia klinik itu, saudara, itu akan membinasakan engkau. Jadi jalur yang boleh itu hanya melalui Tuhan, dan itu adalah wewenang Tuhan. Tapi di luar itu, saudara memanggil seperti Saul, memanggil roh Samuel gitu. Saudara, itu kekejian begitu. Walaupun yang datang Samuel dalam arti secara Alkitab betul-betul Samuel, bukan roh setan. Karena dikatakan di situ Samuel, dan itu banyak pertentangan pendapat itu. Tuhan Yesus mendatangkan Musa dan Elia, bisa nggak? Bisa. Dan siapa yang lihat? Petrus, Yakobus, Yohanes. Lihat langsung. Jadi setelah kematian itu nggak mati, saudara. Bukan terus kita dikatakan kitanya terus kemudian tertidur sampai ribuan tahun gitu. Orang-orang yang mati itu mengalami damai, sukacita yang luar biasa, dan memuncak waktu dia dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Jadi waktu saya menjelaskan Yerusalem, maaf saudara memiliki iman yang menembus seluruh daripada pandangan fisik. Dan kalau saudara nggak punya iman ini, saudara nggak bisa menikmati itu. Kenapa? Karena Yohanes sebelum melihat Yerusalem, dia diangkat oleh Roh secara khusus. Khusus, saudara. Jadi sudah melihat hal-hal yang dunia spiritual itu, masih disertai Roh untuk apa? Melihat Yerusalem turun dari surga. Dan itu harus dengan kuasa bersama dengan Roh Kudus. Terus bagaimana saya menjelaskan hal-hal yang supra ajaib ini kan, supranatural ini, terus kepada saudara? Saudara, kita bisa mendengar dengan iman pengetahuan yang terbatas, tetapi nanti dengan waktu kita melihat akhir hidup kita, ataupun Yesus datang kedua kali dan Tuhan berikan tubuh kemuliaan itu, nah baru kita melihat apa yang dilihat oleh Yohanes dengan terang benderang, dan tidak lagi dengan dunia yang terpisah seperti ini. Jadi Yohanes itu diizinkan seluruh keberadaan hidupnya, tubuhnya, pikirannya itu diangkat untuk apa? Menuliskan ini, saudara, kepada kita semua sebagai jaminan apa? Itu akan terjadi dan kita semua akan melihat itu dengan jelas dan nyata. Nah, apa keindahan daripada Yerusalem, di dalam Yerusalem yang diteriakkan oleh Tuhan Yesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Dosa memisahkan kita, memecahkan kita, menceraikan kita, dan membuat kita memerangi Tuhan. Jadi dosa keterpisahan inilah adalah dosa yang dijamin di dalam Yerusalem. Tidak ada keterpisahan. Apa arti terpisah dari Allah? Saudara, waktu
manusia jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa engkau akan terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Dan melalui keturunan perempuan ini nanti akan ada pertemuan, akan ada perdamaian, akan ada satu kesatuan kembali. Jadi apa arti keterpisahan dari Allah? Adalah neraka. Keterpisahan Allah yang paling ujung akhir adalah, saudara, aku bukan Allahmu dan kamu bukan umatku. Yang saya balik waktu dia mengatakan kepada Israel, kepada kita, akulah Allahmu, kamu umatku, akulah bapakmu, engkau anakku. Apa itu? Saudara, persekutuan, kesatuan, penyatuan, dan menjadi satu seutuhnya. Jadi keterpisahan dari Allah adalah kematian kekal selamanya. Mengapa Tuhan membenci perceraian? Karena memisahkan kasih Allah di dalam keluarga. Segala bentuk perpecahan, perceraian, perselisihan, percekcokan itu di dalam gereja dibenci Tuhan. Saya lebih dari 20 tahun lebih mengikuti setiap rapat majelis. Yang berkuasa adalah setan. Kenapa? Yang benar selalu dihantam habis, yang salah selalu menang. Yang gak benar, yang berkuasa, yang duitnya banyak, yang kekuasaannya, nah itu yang menang. Dan sampai hari ini teman-teman saya yang ikut di dalam kondisi seperti itu, para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saya tanya, kamu mengalami damai nggak dalam setiap pertemuan rapat? Atau peperangan terus-menerus, bahkan antara majelis, antara hamba Tuhan, nggak ada damai itu. Nah itu gereja. Bentuknya gereja bagus, gede, luar biasa. Dalamnya itu peperangan, perselisihan, percekcokan, perpecahan. Dan Paulus berkali-kali membahas itu di kitab Korintus, kitab Efesus, tentang apa? Betapa pecahnya, dan itu dia paling benci dengan perpecahan itu. Kenapa bisa pecah? 1 Korintus 13 ayat 13 jawabannya. Karena kamu gak punya kasih. Menang sendiri, mau egois sendiri, nggak mendahulukan orang, mendahulukan sendiri. Nah, sore itu semua baca 1 Korintus 12, 13, 14. Betapa kacaunya gereja Korintus seperti gereja sekarang itu. Untuk apa mereka seperti itu? Nah, saudara, yang kedua, persekutuan dengan Allah itu sudah merupakan natur dan eksistensi daripada ciptaan yang disebut sebagai manusia. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Nah, kenapa segambar serupa dengan kita? Karena akan hidup bersama dengan kita, dan seluruhnya akan selalu dengan kita dan tidak pernah terpisahkan. Seperti kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, bayangkan Tuhan menciptakan manusia itu. Keberadaan manusia itu akan bersama dengan Allah, dan seperti Allah, bersekutu seperti Allah, terikat selamanya. Kasih itu selamanya, pengampunan itu selamanya, belas kasihan itu selamanya, karena semua dari Allah. Bagaimana saya bisa ngampuni? Guru, berapa kali ngampuni? 7 kali? Kan itu agama. Dari mengatakan enggak, 70 kali, 7 kali. Itu maksudnya apa? Artinya saudara, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan.
Dosa tidak pernah mengalahkan kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah terkalahkan dengan dosa. Jadi kalau orang Kristen memegang kasih, bisakah bercerai? Kita tanya. Harusnya nggak bisa kan? Harusnya. Tapi kita ini lemah. Tuhan menceraikan bangsa Israel. Aku ceraikan engkau, aku buang engkau. Apa yang terjadi? Tuhan berbelas kasihan. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali. Bayangkan saudara, di dalam pembuangan Tuhan itu, yang terakhir, yang betul-betul langkah Tuhan ini, kalau enggak, kamu nggak bisa. Bangsa Israel masih diberi kesempatan. Untuk apa? Bertobat. Kitab Hosea juga sama. Saudara, kenapa persekutuan itu penting? Keberadaan Allah menjamin kita tidak meninggalkan itu penting. Karena itulah inti dari keselamatan yang kita terima. Jadi keselamatan yang kita terima dijamin oleh kekuatan yang tidak bisa ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kita akan bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Dan tidak boleh ada kekuatan apapun misalnya. Roma 8, surah baca itu 33 terus. Siapa yang bisa memisahkan kita? Penderitaan, pemerintahan, kesakitan, pedang, penjara, kebangkrutan, kemiskinan, PHK. Ini ada kan? Jadi waktu kita melihat apa yang Tuhan janjikan ini, waktu kita mengalami kondisi dalam keterpurukan, saudara, kasih itu muncul seperti emas yang menyala. Seharusnya keluarga yang mengalami banyak masalah itu imannya semakin menyala. Pakai ini, semakin banyak masalah, iman semakin menyala. Nah, itu bukan semakin burem. Tapi kita kalau ngalami gitu, kita burem semua. Aduh, gimana? Dalam keluarmu pun engkau sedang mengucapkan nama Allah. Tahu nama Allah Yahweh? Bayi lahir, waktu mau nangis, orang mau mati terakhir, semua ditutup, dibuka dengan Yahweh. Ini pernah saya bahas atau berapa tahun yang lalu tentang Yahweh. Nafas keluar, nafas masuk. Kalau kamu mengeluh, itu artinya apa? Ya Tuhan, kamu hidup atau mati? Ya, hidup lepas, hidup mati, mati hidup. Nafas kita ini itu melambangkan seluruh daripada keberadaan kita. Waktu kamu lahir dan kamu mati, itu dimulai dan diakhiri dengan apa? Nama Allah. Kamu mengeluh juga nama Allah di situ. Ibu-ibu ya. Terus Mr. Haha. Banyak orang yang sulit mengerti bagaimanakah persekutuan dengan Allah. Saudara, kalau Allah tidak menjamin dengan kekuatan dan keberadaan dirinya, siapa yang bisa jamin kamu? Kalau Allah tidak menjamin keselamatan dengan kekuatannya Dia, siapa yang bisa jamin kita? Agama-agama dengan kekuatan kebaikan, puasa, korban, bisa gitu mengalahkan dosa? Bisa menyelamatkan? Orang membunuh tetap membunuh. Nah, saudara, kenapa perpisahan dibenci oleh Tuhan? Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi. Saudara dengarkan baik-baik dan saudara pahami ya, mengerti. Untuk mengerti kasih tertinggi, saudara harus melakukan pemisahan. Dan Salomo mendapat hikmat yang luar biasa.
Bagaimanakah saya mengerti ibu yang begitu terikat dengan anaknya? Bagaimana saya buktikan ibu itu terikat dengan anaknya, betul-betul cinta mengasihi anaknya, dengan aku akan pisahkan dia. Dengan lambang apa? Anak dipotong menjadi dua. Tubuhnya dipersembahkan untuk membuktikan siapa yang paling mengasihi anak ini, dan itu ibunya. Setelah itu dibuktikan Tuhan Yesus di kayu salib dengan kematiannya. Dia membuktikan siapa bapaknya. Jadi Yesus mati itu bukan Yesus mati itu karena kita orang berdosa, bukan. Yesus mati itu karena kehendak Bapaknya. Kalau dosa kita bisa membuat Bapa itu kemudian menyuruh Tuhan Yesus karena dosa kita, saudara, itu teologianya salah. Itu teologi agama. Karena dosa akhirnya Tuhan datang. Kalau nggak berdosa ya dia nggak datang. Kan gitu kan? Yang tentukan Tuhan datang atau nggak apa? Dosa saya. Kenapa Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang dihormati orang? Ya karena Yudas. Kalau Yudas nggak mengkhianati dia, ya nggak ada Tuhan Yesus kan? Siapa yang berjasa? Yudas. Itu namanya Injil Yudas. Belum tahu Injil Yudas ya? Yang diagungkan bukan Tuhan Yesus, Yudas yang diagungkan. Karena pandangannya adalah, nah penyebabnya siapa? Lu ini kan saya berdosa akhirnya Tuhan datang. Kalau saya nggak berdosa Tuhan nggak datang. Siapa yang nyebab Tuhan turun naik? Karena dosa saya. Bukan. Tuhan mengatakan aku datang bukan untuk melakukan kehendakmu, tapi kehendak Bapakku. Nah saudara, waktu Salomo memanggil ibu itu, mereka berantem kan? Ini anak saya, ini anak saya, ini anak saya. Salomo minta hikmat Tuhan. Dan dia mendapatkan hikmat yang luar biasa. Saudara, selama ini saya mengerti tentang dua ibu dan anak ini. Waktu saya belum mengerti tentang teologi berporos pada Kristus, saya tidak bisa membuka rahasia ini. Tapi setelah saya mengerti siapakah Kristus dan saya melihat apa yang dilakukan Salomo, dan itu betul-betul apa yang akan dilakukan oleh Kristus. Mana anaknya? Bawa sini. Siapa ibunya? Oke. Aku akan potong jadi dua. Tak bagi saja. Bes, nih, kamu separuh sana separuh sini. Kamu dapat kepala sampai di sini, kamu dapat tubuhnya. Nah, karena adil kan? Potong, nih, dapat. Atau diparuh gini, digergaji gitu. Jadi pas kan, simetris. Udah, ini kamu dapat separuh, separuh. Saya tanya, untuk membuktikan kasih yang murni, kasih yang betul-betul sejati, saudara, harus selalu ada pengorbanan, selalu harus ada kematian. Dan waktu nyawa anak itu menjadi taruhan, dan siapakah yang mencintai anak itu, dia merelakan, daripada anak itu mati. Aku lebih baik merelakan. Hati Bapa merelakan anaknya. Untuk apa? Ini orang-orang berdosa itu. Dan waktu Salomo menunjuk kepada wanita, ini mamanya, dia pasti tahu 100%. Sekarang ada istilah 1 miliar persen gitu kan, dari Pak Rismon. 1 miliar persen gitu kan. Dia ibunya, penggal dia, bunuh dia. Kenapa Salomo binasakan wanita ini? Sadis. Saudara, ini perbandingan bagaimana kita melihat seorang wanita yang begitu mengasihi, yang begitu mencintai, yang begitu mau berkorban, dan satu orang yang bajingan, menculik anak orang, merusak, nah, harus mati. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
barang siapa yang percaya, nih wanitanya, kasih Tuhan jelas. Tapi barang siapa tidak percaya, nih binasa. Wanita yang mau mengambil anak itu, yang palsu, ibu palsu, binasa. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, ini semua adalah satu rangkaian yang begitu jelas dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saudara, diperlihatkan kepada kita bagaimanakah kasih Allah itu diwujudkan, bagaimanakah Yusuf mengalami kasih Allah dan dia tidak mendendam pada saudaranya. Saudara, itu semua adalah dalam diri Allah sendiri yang diberikan kepada orang-orang yang dia cintai, yang dia kenal, dan pada puncaknya adalah yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Yusuf gak bisa lakukan, dan kemudian Musa gak bisa lakukan, dan dia kasihkan pada anaknya. Kenapa hanya anaknya? Karena semua jatuh dalam dosa, semua dalam kelemahan dan dosa, dan hanya Kristus yang bisa lakukan. Saudara, kita melihat sekarang contoh yang kedua. Keindahan surga itu apa? Kenapa saya katakan persekutuan yang selamat? Seseorang kalau mencintai seseorang, dia mau hidup selamanya dengan orang itu, baik mati atau hidup, baik sakit ataupun sehat, kan gitu sumpah kita kan. Semua perkawinan semuanya gitu. Ini bukan sumpah palsu. Kalau kamu bercerai, itu sumpah palsu yang kamu langgar sendiri. Walaupun Tuhan memberikan belas kasihan dalam perpisahan bercerai, baik juga Tuhan itu ya. Orang kalau udah cerai, terus bagaimana Pak? Ada belas kasihan Tuhan. Boleh kawin lagi nggak? Ada belas kasihan Tuhan. Dan itu ada teologi, ethical theology. Tapi pada prinsipnya adalah, saudara, pada prinsip ini, keindahan mempelai wanita adalah menerima kemuliaan pengorbanan mempelai laki-laki. Efesus pasal 5 sudah baca semua tentang perkawinan. Jadi kalau kita lihat ya, kota identik dengan mempelai perempuan, dan mempelai perempuan yang sudah menyatu dengan mempelai laki-laki. Jadi kota Yerusalem, betapa indahnya Yerusalem, seperti anak domba Allah melihat kepada mempelai perempuan. Mempelai, kabar mempelai. Saudara tahu ada di Surabaya gereja kabar mempelai. Pendetanya namanya Ingzuwono, dan saya pernah berbicara dengan beliau. Sekarang udah mati. Dia punya buku mempelai itu tebal sekali. Seluruh daripada ritual perjanjian lama itu dia tulis semuanya. Dari semua mengarah pada sang mempelai. Ya, ini dari aliran Pentakosta. Nah, soalnya di sini katakan mempelai perempuan plus. Nah, ini yang kita nggak boleh lupa. Ada yang sudah menyatu dengan kita, yaitu mempelai laki-laki. Jadi seorang suami istri yang disatukan dalam daging tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, sekarang saya tanya, apakah bisa? Pertanyaan ini, kalau kita sudah bersatu dengan Kristus, diceraikan manusia? Saudara, semua keselamatan mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang, keselamatan bisa karena saya melakukan hal-hal yang tidak benar kemudian bisa terlepas. Saudara nggak ngerti tentang kesatuan itu. Bukan saya menjamin, bukan manusia menjamin, tapi Tuhan yang menjamin. Kenapa Samson, kenapa Daud di dalam keberdosaannya tidak diceraikan oleh Tuhan? Kenapa? Diberi kesempatan, karena disitulah aku mati bagimu. Jadi yang mati untuk Samson, yang mati untuk Daud itu siapa? Kristus. Kok bisa dia diampuni Tuhan? Ya karena Kristus yang menjamin itu. Walaupun ini jauh ke depan, saudara, mereka sudah di dalam imannya mendapatkan pengampunan itu. Jadi dosa tidak bisa mengalahkan persekutuan kita dengan Allah. Sebesar apapun dosa itu, bahkan sebejat Gomer, tahu Gomer? Pelacur itu,
Kemudian ada satu orang yang bercerai, istrinya WA saya, Pak, saya pikir saya kok mirip Gomer ya. Loh, dari mana kamu tahu Gomer? Saya dengar khotbah Bapak di YouTube. Ini tak tahu orang dari mana, saya nggak tahu. Dia biasa. Saya tanya, kamu gereja di mana? Di Jakarta. Saya pernah dengar Bapak khotbah. Terus iseng-iseng kok ada nama Pak Agung, lalu dia masuk ke sana dan dengar. Terus tentang Gomer, saudara, dia mengatakan kalimat ini, dengar saudara. Jadi saya berhak Pak untuk datang kembali pada suami saya. Iya. Masalahnya Pak Agung, maukah suami saya terima saya? Dan saya beritahu, jika suami punya kasih dari Allah, dia pasti terima. Dan itu rahasia besar yang dikatakan Paulus, ini rahasia besar tentang pernikahan. Apa? Pengorbanan laki-laki di dalam seluruh keruntuhan seorang wanita, di dalam dosanya. Aku akan seperti Kristus. Saya nggak berani ya Pak, minta kuasa Roh Kudus yang berdosa yang datang, bukan yang benar yang datangi kamu. Yang berdosa datang karena kamu yang meninggalkan dia, karena kamu yang mengkhianati dia. Dia udah kawin 3 kali, jadi kayak Gomer, cuma belum punya anaknya. Dan ketiga kali dia kecewa, dan dia ingat akhirnya dia melihat suaminya yang pertama itu sampai sekarang nggak nikah-nikah. Dia mulai terbuka dan kemudian, apakah saya Gomer? Saya katakan, walaupun kamu Gomer, tetap diberi kesempatan oleh Tuhan. Terus bagaimana? Hosea datang dan mengambil ketiga kalinya istrinya di dalam pelacuran. Jadi saudara, saya ingin kita belajar apa sih keindahan gereja? Kesatuan hati. Apa keindahan pengurus? Kesatuan hati. Apa bedanya kesatuan kita dengan orang lain? Karena mereka tidak mengenal kesatuan di dalam Yerusalem ini. Betapa indahnya kita bertemu dengan Tuhan dan tidak ada perpisahan, tidak lagi semuanya. Waduh saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang kita kasih, kita sayangi, wah saudara, orang-orang kan kepengen gitu kan. Aku ingin selalu bersamamu kapanpun. Ya waktu pacaran kan gitu kan. Semuanya ingin dekat, ingin dekat, ingin dekat. Anak sudah 12 lah, jalan sendiri-sendiri suami istri. Nah Tuhan tidak seperti itu. Tuhan menjamin kita bahwa apa yang dia katakan, yang dia janjikan, yaitu apa? Dengan satu ikatan. Dan tidak ada ikatan manusia yang lebih dekat, lebih intim, dan lebih yang terlekat gitu ya. Yang terlekat adalah hubungan suami istri. Kenapa Tuhan memakai hubungan ini? Puncak daripada seluruh hubungan manusia adalah hubungan suami istri. Dan kesatuan suami istri itu adalah menyatakan satu kesatuan, betapa kuatnya kesatuan itu, dan menyatakan kesatuan roh di dalam Kristus. John Calvin dalam bukunya Institutio mengatakan kalimat tentang arti mystical union with Christ. Dan akhirnya Bullinger dan semuanya orang-orang yang pernah WD juga dan juga penulis seperti Joel Beeke mengatakan bahwa inti daripada teologi Calvin adalah teologi mystical union with Christ. Waktu saya mendengarkan saya nggak tahu apa sih artinya bersatu, karena nggak tahu apa di dalam. Begitu mengerti, wah, jadi John Calvin terus bapak-bapak Puritan itu, mereka sudah begitu dalam mengerti tentang bagaimana Allah menjamin dalam keselamatan kita. Seperti dirinya, dia jamin dengan dirinya, dengan seluruh keberadaannya, aku jamin kamu, demi nama Allah, demi firman,
aku memilih engkau, aku berkenan padamu. Itu bukan berdasarkan atas uang, kekayaan, bukan saudara, kesehatan bukan. Yang menjamin pernikahan kita adalah nama Tuhan. Yang mengikat kita itu nama Tuhan. Dan mungkin kuasa setan itu bisa memecahkan kita kalau itu adalah orang-orang yang percaya sesungguhnya. Nah, saudara, ini sesuatu yang saya katakan bahwa bait Allah yang baru. Terus saudara, dalam kitab Kidung Agung, nah banyak sekolah-sekolah teologi termasuk teologi Injili, Presbyterian dan juga Reform yang menolak Kidung Agung itu adalah intinya Kristus. Dan saya katakan hari ini kita harus bertobat. Ada satu di STT yang di Makassar pernah kita undang, dan kita minta dia khotbah Kristus dalam kitab Kidung Agung. Dia langsung menolak. Kidung Agung tidak bicara tentang Kristus, dan tidak ada Kristus sama di sana. Kitab Ester nggak ada nama Tuhan, apalagi nama Kristus, nggak ada di situ. Engkau sedang melawan perkataan Tuhan sendiri. Seluruh kitab suci, dari kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, dan kitab sejarah berbicara dan semua menunjuk padaku. Saya tanya sekarang, engkau bukan melawan saya, engkau melawan Tuhan Yesus sendiri. Ucapan Tuhan Yesus yang ada di Alkitab jelas ada. Dalam Lukas 22, Lukas 24, ayat 27 sampai 33, 37, 43, 44, ada semua. Dan kenapa kamu nggak berani? Kitab Kidung Agung adalah puncak tertinggi daripada kasih percintaan dari Allah kepada manusia yang dinyatakan kepada Salomo. Kidung Agung 8 ayat 6, dan itu puncak perkataan itu, saudara. Cinta lebih kuat dari maut. Dari mana Salomo tahu ini? Salomo tulisnya dari mana? Dan kalau saudara perhatikan bagaimana bentuk keindahan tubuh wanita, buah dadanya, dan kemudian semua yang mempesona laki-laki, saudara, itu sepertinya fisikal, sepertinya eros. Bukan, saudara. Itu adalah bentuk keindahan yang Tuhan ciptakan kepada gereja Tuhan. Dan Tuhan ingin menyatu dengan gereja seperti mempelai laki-laki yang ingin kawin dengan mempelai perempuan dan menyatu di sana. Tuhan tidak mau tinggalkan kita sebagai seorang suami. Dia ingin menyatu dengan kita, dengan gereja selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh John Calvin, mystical union with Christ. Dan ini jaminan keselamatan, ini kekuatan keselamatan kita. Dan akhirnya dibuktikan dalam Yerusalem, dan di mana Kristus dan gerejanya menyatu, dan kota kudus itu akhirnya turun. Yerusalem, Shalom. Saudara, ini luar biasa sekali. Kalau saya banyak referensi, masih banyak ini, saudara. Jadi waktu Salomo menikmati cinta kasih dalam tanda petik yang bersifat fisik, Salomo jatuh dalam dosa berhala. Saudara perhatikan. Ini semua yang suami istri saya cerita. Kalau engkau memberhalakan seks, begitu seks itu tidak ada, engkau selingkuh. Pikiranmu kemana-mana, pelarian kemana-mana. Secara psikologis, engkau bisa mencapai itu dengan apa? Dengan self sex. Tahu self sex? Masturbasi dan sebagainya. Engkau sedang memberhalakan seksual. Begitu seks itu tidak ada, keindahan tidak ada, engkau menciptakan keindahan yang palsu, dan itu jatuh dalam dosa. Sampai sedalam itukah Kidung Agung itu? Sehingga orang-orang yang betul-betul tahu siapakah gereja Tuhan, itu adalah bagaimana Tuhan memperindah, mempercantik, dan mempermuliakan wanita diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk tubuhnya yang akan memuaskan laki-laki, memuaskan Allah. Di situ,
Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat fisikal, kemudian dibawa ke dalam spiritual dan dibandingkan, dan itu bandingnya tidak ada bandingnya, saudara. Jadi kesatuan kita suami istri dalam bentuk yang paling indah, paling dekat, dalam bentuk yang sangat indah itu akhirnya menghasilkan seorang anak. Betul? Cinta kasih kita, penyerahan wanita dan pengorbanan laki-laki kemudian menghasilkan seorang anak, menghasilkan anak-anak rohani yang diberitahukan Tuhan kepada Abraham, engkau memiliki benih surgawi. Jadi saudara, kalau saya kawin secara manusia, fisikal, terus di dalam roh, suami istri di dalam Kristus, betul-betul pecah dalam perjanjian Kristus, saudara, Alkitab menjamin apa? Setiap benih anakmu yang lahir itu heavenly seed, benih surga, dijaga oleh. Kenapa Israel sampai sekarang pegang itu, saudara? Kami benih surgawi secara fisik kan, tapi ini enggak, ini di dalam kuasa Roh Tuhan. Maka setiap orang yang mati di dalam Kristus, dia bayi, dia anak yang belum mengerti apapun, orang tuanya di dalam Tuhan, belum dibaptis, belum mengaku percaya, belum melakukan apapun, masuk surga. Kenapa? Perjanjian Tuhan. Ini semua berkaitan semua. Inilah keindahannya. Jadi bagaimana saya manusia menikmati keindahan Kristus dalam diri saya? Saudara, setiap kali kita bersekutu di dalam gereja, dalam keluarga, suami istri dengan anak, saudara, kita banyak sekali hati yang pecah, tetapi kasih Kristus itu akhirnya menyatukan kembali. Setiap kali kita renggang, kasih Kristus menyatukan, dan setiap kali seperti itu, dan kita dijamin oleh Tuhan. Ingat baik-baik, tidak ada yang bisa mengalahkan damai sejahtera dalam hati. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga, di dalam gereja, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, itu yang nggak beres bukan Tuhan. Yang nggak beres adalah hati kita. Kenapa? Karena kita tidak berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan atur semua. Yang kita nggak bisa tahu. Wah, nanti terjadi begini, Tuhan tahu bagaimana Tuhan atur. Waktu tidak ada dokter, tiba-tiba ada dokter lain yang datang. Saudara perhatikan, bagaimana Tuhan menjamin orang-orang yang dalam kelemahan-kelemahan itu semua dijamin oleh Tuhan. Ya. Oke, sekarang saya jelaskan tentang yang terakhir. Kota dengan ukurannya. Nah, saudara, ukurannya berapa? 12.000, ya 140 mil kubus. 12.000 dikatakan stadia. Nah, 12 itu adalah 3 kali 4, dan 1000 adalah 10 kali 10. 3 adalah mewakili angka Allah dalam seluruh hidup manusia. Seluruh benda, semua berunsur 3. Warna, atom, dan semuanya. 4 melambangkan penciptaan alam semesta. Apa yang dilakukan oleh Allah itu angka 4. Dan 10 adalah genap. 10 itu genap. Kalau 10 kali 10 artinya genapnya genap. Jadi saudara, langit dan bumi baru, Yerusalem baru, itu ukurannya adalah genap yang genap. Artinya apa? Nanti terakhir ini betul-betul menyeluruh sempurna dan indahnya itu tidak tertanding. Kesempurnaannya diukur antara ujung salah satu ujung lain, tidak ada perbedaan dalam ukuran, tidak ada perbedaan dalam seluruh luas, tinggi, panjang, lebar, semua sama, semua kudus, semua adil, semua benar. Dan Tuhan minta itu dibangun di ruang tabernakel namanya ruang Maha Kudus. Replika dari Yerusalem itu ada di mana? Ada di ruang Maha Kudus, di tabernakel Bait Suci. Dan di situ ada kubus. Ruang Maha Kudus itu kubus dan sama ukurannya. Yang direplika menjadi ukuran miniatur. Kalau ini saudara, 12.000 stadia itu
itu 2.200 kilometer. Panjangnya, lebarnya, tingginya 2.200 kilometer. Pernah lihat kota sepanjang 2.200 kilometer? Yang seluruhnya dari emas, batu permata. Dan siapa dia? Yerusalem itu. Saudara tahu siapa? Kita semua. Gereja Tuhan akan menyala seperti itu. Dan tidak perlu matahari, tidak perlu benda penerang. Karena Kristus dalam diri kita itu menyala dan tidak ada kegelapan. Dan ini artinya apa? Kita akan diberi satu jaminan bahwa hidupmu kudus, tidak bercacat celah, tidak berkerut, dan tidak ada dosanya. Itu lambangnya kudus. Nah, mari kita berdoa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini. Biarlah sukacita waktu kami mendengar bahwa Yerusalem adalah gereja Tuhan. Bait Allah adalah kami semuanya. Tuhan, sadarkan kami jika kami masih di dalam kegelapan pada waktu Engkau mengambil kami. Engkau terus mengingatkan, Engkaulah terang dunia. Engkau bersinar bagi dunia, dan tidak ada dosa yang bisa menguasai Engkau. Kami tahu Tuhan, kami berjalan dalam kelemahan, kami masih bisa marah, kami masih bisa dengki, tetapi tidak menjadi Tuhan kami. Hati yang sudah jatuh dalam dosa ini bukan raja kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu, dan dengan penyertaan Roh Kudus, kami diberi kemenangan. Kami diberi kuasa untuk bisa melawan, menyingkirkan, dan membuang ini semua. Dan itulah janji-Mu Tuhan. Biarlah kebencian itu menjadi satu hati yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah hati yang saling menuduh itu menjadi hati yang saling membangun. Hati yang saling membenci itu akhirnya menjadi hati yang saling bersabar. Dan Engkau bertata dalam seluruh hidup kami, di dalam keluarga kami, orang tua dengan anak, suami istri, di dalam gereja kami, di dalam kepengurusan, di dalam seluruh hubungan apapun. Engkau menjadikan kami menjadi kubus-kubus rohani surgawi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami.